Pak Danang, tentu ketika panjenengan sudah menceritakan tadi bagaimana proses pelestarian cagar budaya, pelestarian sejarah yang ada di Lasem, yang sejak dulu sudah jenengan lakukan bersama komunitas yang ada sampai sekarang ini kita duduk di Punden Tapaan ini, tentu tidak datang sedemikian rupa. Keinginan itu dan kecintaan itu terhadap sejarah tidak datang begitu saja. Kira-kira apa yang melatar belakangi panjenengan kok sampai bisa tahu atau mencintai sejarah Lasem, budaya Lasem? Kira-kira ceritanya seperti apa, Pak? Dari ya memang kalau kapan mulai mencintai, menyenangi sejarah itu memang agak piye ya. Saya itu kan dulu merantau. Iya, di Jawa Barat lah gitu. Dari 96 2007 saya baru pulang kampung gitu loh. Pindah lah gitu. Nah, berkaitan sejarah saya itu tidak tahu apa-apa tentang sejarah. Nah kebetulan waktu itu bapak saya, Pak Slamet Wijaya, itu kan juga salah satu tokoh sejarah seni dan budaya yang memang membangkitkan kembali sejarah Lasem dan juga generasi-generasi muda dengan membentuk Vokmas itu. Nah kebetulan 2010 itu ada program dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang melakukan pendataan ya, inventarisasi situs yang ada di Lasem, 24 orang dari Balar. Nah, akhirnya dibuatlah tim, dibagi 4 tim gitu loh. Nah, kebetulan salah satu teman itu tidak bisa menjadi guide-nya lah. Nah, akhirnya saya diutus bapak saya untuk pokoknya kue melu genteni. Saya hanya dikasih buku. Padahal sebelumnya jenengan tidak tahu. Tidak tahu. Ini buku kamu cari situs-situsnya. Padahal saurungnya belum pernah diantar ke sana, belum. Nah, waktu itu saya kan dapat wilayah Gedong Mulyo, Doro Kandang, Babagan, Karas gitu. Ya akhirnya kan saya buka makam Pangeran Santi Puspo, Dukuh Saruban. Ya saya cari. Raden Panji Margono, Sambung. Ya saya cari, tanya-tanya gitu loh. Sambil saya mengantar Balar tadi ya. Nah, yang penting sebagai seorang guide saya minimal tahu lokasinya. Berawal dari situ. Akhirnya kebetulan saya itu kan senang baca, Mas Eksa. Jadi hampir tiap pagi itu sarapan saya buku. Ya, termasuk buku-buku yang diberikan sejarah, Mbah Slamet tadi ya. Gitu. Nah, terus kebetulan saya sendiri juga waktu itu gabung sama kakak saya Mas Toro gitu loh. Yang karena dia itu adalah generasi pertama Vokmas. Dari beliau akhirnya sering diajak ke tempat-tempat hingga terbentuklah saya masuk di organisasi Vokmas itu. Nah, terus akhirnya kegiatan ke jelajah situs itu kami lakukan mandiri dengan beberapa teman. Gitu. Pokoknya hampir tiap hari saya intinya mencari, juga diniati belajar dari situ. Nah, dari hal-hal itu mata, pikiran, rasa itu seakan-akan terhubung gitu loh. Nah, muncullah pemikiran-pemikiran loh, kok ada ini, akhirnya terjadilah perkembangan dalam diri saya gitu. Nah, mulai seneng. Yang nantinya dari seneng itu kan saya bisa kemana-mana, pengen aja. Sampai-sampai kalau di setiap jalan itu seperti ada daya tarik, saya harus ke sana. Nah, gitu loh. Nah, akhirnya dari hal seperti itu muncullah cinta gitu kan gitu, mencintai tempat-tempat bersejarah maupun cerita-ceritanya gitu loh. Kebanggaan saya terhadap bumi kelahiran saya gitu loh. Nah, yang akhirnya mulailah banyak teman gitu loh yang menjadi
teman sharing, gitu, bertukar pikiran, lambat laun banyaknya tamu yang datang, media massa yang meliput Lasem, sehingga Lasem bisa makin lama makin rame kan gitu loh. Nah, disitulah muncul satu apa namanya, kadang-kadang keprihatinan pada waktu melihat situs sejarah besar yang tidak terurus, gitu loh. Nah kebetulan Punden Tapan ini kan jalannya dulu walah luar biasa Mas, gitu loh. Ekstrim gitu loh. Nah lewat Dharma Bakti Mbah Sumarsono Asem Gede Bonang, akhirnya kan jalan itu dicor beliau dengan komunitasnya, ya akhirnya bisa kita rasakan sekarang kan gitu loh. Nah ini menjadi apa namanya, jalan gitu loh, menuju pada pemanfaatan menggugah masyarakat, gitu loh, untuk lebih mudah mengenal leluhur kita yang ada di sini, gitu loh. Nah untuk menarik respon masyarakat terhadap sejarah yang ada di Punden Tapan ini, ya kita gelar berbagai macam acara, gitu loh. Kita tampilkan potensi-potensi kesenian yang ada di Lasem, termasuk wayang alang-alang, kan Lasem kan juga punya itu. Kalau dalang-dalang wayang kulit kan banyak di Lasem itu. Nah tetapi itu semua harus kita bangkitkan menjadi potensi seni budaya yang ada di sini di Lasem, gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih Pak Danang. Sama-sama. Saya melihat suasana yang hangat di sini. Itu kalau kita membaca sejarah kawitane wong Jawa wong Kanung itu di paragraf terakhir, kalau enggak pokoknya terakhir lah, itu Mbah Guru beliau menuliskan tentang harapan beliau terkait Punden ini. Mungkin Pak Danang juga membaca itu. Iya betul. Ono warunge wong saged dodolan dadi destinasi. Betul. Artinya ini kayak cita-citanya beliau para leluhur, kaitannya dengan suasana yang hangat di Punden Tapaan. Jadi sahabat-sahabat, setiap sore di Punden Tapaan Empu Santi Bodro di Dukuh Ngasinan ini sangat ramai. Banyak sekali pengunjung untuk kita menikmati suasana sore, karena juga ada warung kopi dan pemandangan di sini juga sangat indah. Kita bisa melihat puncak Argo dan kebetulan juga di salah satu buku yang ada di Lasem, Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung, yang ditulis oleh Mbah Guru, Mbah Takrib Hadidasono, itu beliau yang mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang melestarikan, bahkan yang paling inti yang melestarikan Punden Tapaan ini sebelum dikenal oleh orang banyak. Beliau menuliskan bahwa harapan beliau Punden ini bisa menghidupi banyak orang. Dan ini adalah salah satu cita-cita beliau yang mungkin beliau tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi semoga saja bisa melihat dari manapun lah, bahwa ternyata Punden Tapaan bisa coro boso Islamnya barokai. Pak Danang istilahnya gini, doa beliau yang terkabulkan. Doanya terkabulkan. Barokai. Mungkin itu Pak Danang. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti acara di tanggal 26 Juni 2025 bisa berjalan dengan lancar. Dan banyak orang yang terlibat, tentu bisa menggugah hati para putra wayah Lasem. Karena putra wayah Lasem ini tidak harus orang yang tinggal di Lasem, tapi bagaimana orang-orang yang merasakan getaran-getaran Lasem bisa datang ke sini dan bisa mengayu bagio, nyengkuyung bersama-sama terkait dengan kita melestarikan sejarah dan budaya Lasem, terutama di Punden Tapaan Empu Santi Bodro. Matur suwun, ketemu di lain waktu, sahabat-sahabat Terbang TV.